Video kali ini saya akan jabarkan kenapa kok Sony ZV-E10 itu masih sangat worth it sekali untuk dibeli di tahun 2024. Yang pertama yaitu adalah harganya udah murah. Saya bisa dapetin kamera Sony ZV-E10 ini baru dari Sony langsung resmi ya, garansinya itu dengan harga 9 juta. Udah turun banyak banget ya dibandingkan pertama kali keluar dulu itu kan bisa 12 juta lebih ya. Jadi ini merupakan saat yang paling tepat kalau teman-teman udah ngumpulin duit lama dan ingin beli kamera mirrorless dari Sony. Yang kedua yaitu adalah kualitas gambarnya yang masih bagus. Ya, Sony ZV-E10 itu bisa rekam sampai 4K 30 fps. Dan menurut saya 4K 30 fps itu cukup banget ya. Karena saya juga sendiri pakai itu biasanya cuma 1080p ya. Karena ya pertama untuk mengecilkan file size-nya, karena kalau 4K itu dia file size-nya kan gede, dan juga nanti untuk ngeditnya juga harus pakai laptop yang speknya tinggi. Jadi saya pakai yang 1080p. Dan untuk kualitas autofokusnya itu nggak perlu ditanya lagi ya, dari Sony itu bagus banget ya teman-teman. Bahkan nggak pernah nih saya bikin video terus fokusnya itu nggak fokus gitu, karena saya dulu pernah punya pengalaman jelek di kamera mirrorless yang sebelumnya, dimana autofokusnya itu suka hunting ya. Wajar sih, dulu kameranya udah jadul. Selanjutnya yaitu adalah lensa. Di Sony ZV-E10 itu lensanya banyak banget teman-teman. Kalian mau beli yang original dari Sony itu banyak, dan juga ada juga dari third party yang menyediakan lensa Sony itu banyak banget. Dan Sony itu mountingnya sama ya teman-teman. Full frame-nya pun bahkan sama ya. Kalian bisa pakai lensa full frame di APS-C, tentu aja nanti bakal di crop ya. Tapi bisa teman-teman, karena mountingnya itu sebenarnya masih sama. Terus harga lensanya juga udah lumayan murah ya, terutama yang dari third party itu banyak. Nah, untuk kelebihan selanjutnya yaitu adalah punya layar vari angle atau yang bisa diputar-putar ke samping, ke kanan, ke kiri gitu ya. Itu sangat memudahkan banget buat kita yang syuting sendirian, karena kita nggak perlu nyuruh orang untuk ngeliatin kita ini udah in frame atau belum, autofokusnya udah bener apa belum. Kita bisa langsung lihat dari layar di kameranya. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah kualitas suaranya itu bagus. Sony ZV-E10 ini punya 3 kapsul mikrofon yang berbeda ya. Jadi dia beda dengan sistem yang sebelumnya, di mana Sony Alpha itu kan pakai satu mikrofon bawaan yang suaranya menurut saya agak kurang banget. Tapi di ZV-E10 ini mikrofonnya sudah diperbaiki. Pas gak? Kurang ke bawah kan. Tinggal dinaikin aja. Agak ke atas gini gimana? Itunya, tarik tiangnya itu. Tapi kalau saya masih lebih prefer pakai mikrofon eksternal ya, karena hasilnya lebih bagus dibandingkan bawaan lensa. Karena kalau misalnya kita videonya agak jauh itu nanti kan tentu aja berefek sama hasil suara yang dihasilkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya kelebihan dari Sony ZV-E10 ini yang bisa kalian jadikan alasan kenapa kok di tahun 2024 ini merupakan saat yang paling tepat untuk membeli Sony ZV-E10. Oke, mungkin itu aja videonya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, share, dan juga channel di subscribe ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau mau ada saran atau kritik, bisa langsung tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.